Sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas Asy-Syafah. Dinasti Abbasiyah menggantikan Dinasti Umayyah dan memerintah dunia Islam selama sekitar 5 abad dari 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti ini berasal dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, dan didukung oleh kelompok Bani Hashim yang menginginkan kekuasaan tetap berada di tangan keluarga Nabi. Ada 3 wilayah penting dalam penyebaran propaganda Abbasiyah. Yang pertama ada Humaimah. Humaimah adalah markas keluarga Abbasiyah. Yang kedua ada Kufah. Kufah adalah basis pendukung Syiah dan anti Umayyah. Yang ketiga ada Khurasan. Khurasan ini adalah wilayah kuat pendukung perjuangan Abbasiyah. Imam Muhammad bin Ali memelopori gerakan rahasia menggulingkan Umayyah. Setelah pemimpin perlawanan Imam Ibrahim ditangkap dan dibunuh. Kepemimpinan dilanjutkan oleh adiknya Abul Abbas. Pasukan Abbasiyah mengalahkan Khalifah Umayyah terakhir, Marwah bin Muhammad, pada tahun 132 Hijriah. Abul Abbas Asy-Syafah menjadi khalifah pertama, memindahkan pusat pemerintahan ke Ambar dekat Baghdad dan menghabiskan masa pemerintahannya untuk mengeliminasi loyalis Umayyah. Ia wafat dalam usia muda setelah memerintah selama 4 tahun 9 bulan. Ada 4 periode dinasti Abbasiyah. Periode pertama dari 132 sampai 232 Hijriah adalah masa kekayaan awal dengan kekuasaan pusat yang kuat. Periode kedua dari 232 sampai 334 Hijriah adalah pengaruh khalifah mulai melemah, muncul kekuasaan Buwaihiyah. Periode ketiga dari 334 sampai 447 Hijriah dominasi penuh oleh dinasti Buwaihiyah. Periode keempat dari 447 sampai 656 Hijriah dikuasai dinasti Saljuk hingga Baghdad ditaklukkan oleh Mongol Hulagukan pada 1258 Masehi dan mengakhiri dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah sendiri terdapat 37 khalifah. Di antaranya yaitu yang pertama Abul Abbas As-Saffah. Beliau merupakan pendiri dari dinasti Abbasiyah. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga, Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi. Yang keempat, Abu Muhammad Musa Al-Hadi. Yang kelima yaitu Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah sendiri merupakan masa keemasan Islam, yakni dalam bidang ilmu dan kebudayaan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kebangkitan ilmiah ditandai dengan kegiatan-kegiatan menyusun buku-buku ilmiah, mengatur ilmu-ilmu Islam, dan gerakan menerjemahkan buku-buku asing. Buku-buku yang terdapat di negara lain seperti India, Yunani, Romawi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Contoh ilmu yang berkembang pada dinasti Abbasiyah sendiri diantaranya yaitu yang pertama filsafat. Kajian filsafat di kalangan umat Islam mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah. Para filsuf Islam diantaranya yaitu Abdul Isa Al-Kindi, Abu Nasr Al-Faridi, Al-Ghazali. Ilmu yang berkembang selanjutnya yaitu matematika. Terjemahan dari buku-buku asing ke dalam bahasa Arab menghasilkan karya dalam bidang matematika. Ahli matematika Islam yang terkenal diantaranya adalah Al-Khawarizmi. Ilmu selanjutnya yaitu ilmu kedokteran. Pada masa Abbasiyah, ilmu kedokteran berkembang pesat. Rumah sakit dan sekolah kedokteran pun banyak didirikan. Ahli kedokteran ternama pada masa dinasti Abbasiyah sendiri diantaranya yaitu Abu Zakaria Yahya bin Musaweh, Abu Bakar Ar-Razi, Ibnu Sina. Ilmu selanjutnya yaitu farmasi. Ahli farmasi pada masa dinasti Abbasiyah adalah Ibnu Baitar. Ilmu selanjutnya yaitu geografi. Dalam bidang geografi, umat Islam sangat maju karena sejak mulai
semula bangsa Arab merupakan bangsa pedagang yang biasa menempuh jarak jauh untuk berniaga. Yang terakhir yaitu ilmu astronomi. Ahli astronomi Islam ternama diantaranya yaitu Abu Mansur al-Faliki, Jabir al-Batani, dan Raihin al-Bairuni. Yang selanjutnya yaitu dinasti yang memerdekakan. Dalam bidang politik, disintegrasi atau di mana keadaan tidak bersatu padu yang menyebabkan perpecahan sebenarnya sudah mulai terjadi pada akhir zaman Umayyah. Adapun dinasti-dinasti yang lahir ataupun melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tohiriyah di Khusaran atau di Persia. Yang kedua, yaitu Safariyah di Pars atau Persia. Dan yang ketiga, yaitu Samaniyah di Transosania. Masa dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan bagi ilmu pengetahuan di dunia Islam. Aktivitas pembangunan ekonomi terjadi di dalam tembok sebagai bentuk peradaban yang memisahkan antara dunia luar yang luar dan dunia dalam yang makmur. Adapun beberapa pemikir Islam dalam pembangunan ekonomi di masa ini antara lain yaitu yang pertama, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm merupakan ahli ekonomi praktis yang juga merupakan ahli hukum dan filsafat. Dia merupakan ulama dari mazhab Zahiri yang tidak mengakui kebebasan berkontrak. Yang kedua yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah pemikir yang mencakup banyak bidang ilmu seperti umumnya pemikir masa Abbasiyah yang bersifat ensiklopedik. Salah satu pemikiran Al-Ghazali terletak pada pandangan ekonomi moral yang disuguhkannya dalam teori negara berdasarkan keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah ahli sosiologi sekaligus ekonomi. Ibnu Khaldun menekankan bahwa manusia dari segi ekonomi adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Yang terakhir, akhir dinasti Abbasiyah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah mundur. Yang pertama ada persaingan antar bangsa. Bani Abbas menimbulkan persaingan antara bangsa Khalifah Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kedua golongan itu sama-sama tertindas dalam pemerintahan Bani Umayyah. Bani Abbasiyah kemudian mempertahankan persekutuan itu setelah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, kemerosotan ekonomi. Karena kemunduran politik dan ekonomi Khilafah Abbasiyah, Baitul Mal penuh dengan harta. Pada awal Khilafah, mereka adalah pemerintah yang kaya, dengan dana yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Namun, setelah periode kemunduran Khalifah, terdapat pendapatan negara yang menurun yang mengakibatkan kemerosotan ekonomi. Yang ketiga, konflik keagamaan. Fanatik keagamaan terkait erat dengan masalah kebangsaan. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, konflik keagamaan muncul sebagai masalah sentral yang menyebabkan perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlussunnah, dan lainnya menghadapi kesulitan untuk menyamakan semua kepercayaan yang ada. Dan yang terakhir terdapat karena faktor eksternal, yaitu disebabkan oleh perang salib. Karena perang salib, umat Islam terjebak dari luar. Perang salib berlangsung dalam beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Fokus pemerintahan Bani Abbasiyah berakam untuk menghadapi tentara salib, namun tetap tidak membuahkan hasil dan menyebabkan kelemahan. Dan yang terakhir, akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah adalah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Baghdad dibumi hanguskan dan diratakan dengan tanah. Khalifah yang terakhir dengan keluarganya Al-Mutasim Billah dibunuh. Buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris, sehingga merubah warna air yang semula jernih menjadi hitam kelam karena lunturan tinta dari buku tersebut. Dengan demikian, lenyaplah dinasti Abbasiyah yang telah memainkan peran penting dalam peraturan kebudayaan dan peradaban Islam yang gemilang.